Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih ingat enggak sama soal-soalnya ini? Gampang apa susah? Kok nggak ada yang jawab? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya, kita belajar dulu tentang persalinan ya. Nanti kalau seandainya ada waktu, Eh, bisa saya seminggu 2 kali ya untuk latihan soal-soal ya. Nah, udah. Anu aja ya, kita bacanya gantian, kemudian saya urutkan biar saya nggak usah manggil ya. Yang sekiranya bisa, nggak sedang dinas, nanti langsung aja ya, gantian ya. Nomor 1 Mbak Nurul, kemudian Mbak Rizky, nomor 3 Mbak Mardiana, nomor 4 Mbak Lima, Mbak Diana, terus Mbak Dia, Mbak Citra, Mbak Ayu, Mbak Iswina, Mbak Heryu ya. Gantian ya. Mm-mm. Yuk, Mbak Nurul dulu. Nomor 1 Mbak Nurul. Nyonya J berusia 25 tahun, G1 dalam proses persalinan di PMB pada pukul 7 dilakukan pemisahan. Hasil pemisahan menunjukkan TTV dalam batas normal, pembukaan 4, penurunan kepala sejadah tepi bawah simfisis, DJJ 140, pemisahan DJJ dilakukan lagi pukul A 7.30. Alasannya kenapa Mbak? Eh, Kalau DJJ kan setengah jam, iya setengah jam sekali, Bu. Nah, yang jadi patokannya ini pembukaan 4 senti. Jadi Pembukaan 4. infarktun salah satu fase aktif ya. Kalau aktif berarti DJJ-nya setiap 30 menit ya. Tapi kalau di sini soalnya ini 3 senti atau 2 senti, maka pemeriksaan selanjutnya adalah tiap 1 jam ya. Betul. Hmm. Nomor 2, Mbak Rizky. Nanti kalau ada yang Mm-mm. Nyonya U berusia 27 tahun, G2, P1, A0, datang ke PMB mengeluh perut terasa kencang dan keluar darah dari jalan lahir. Ketuban sudah pecah 10 menit yang lalu secara spontan, berwarna jernih dan berbau khas. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, janin tunggal DJJ 140 kali per menit, di sebelah kiri di bawah pusat bidan harus memantau suhu tubuh klien setiap 1 jam. 1 jam apa 2 jam? Satu, 1 jam. 1 jam, Bu. Kalau suhu itu 4 jam, 2 jam ya. Kalau tensi 4 jam. Jawabannya B ya Mbak ya. Oh, Kalau nggih, Bu. DJJ, kalau DJJ aktif setengah jam. Kalau laten 1 jam ya. Jadi pemantauan DJJ setiap 30 menit, diskontraksi, penurunan kepala, kemudian pembukaan serviks, pemeriksaan tekanan darah setiap 4 jam, sedangkan pemantauan suhu dilakukan setiap 2 jam. Ya. Jawabannya B ya. Untuk nomor 3, Mbak Mardiana. Nyonya N berusia 30 tahun, B1V00 datang ke PMB. Itu mengatakan belum ada dorongan untuk meneran. Hasil PT menunjukkan pembukaan lengkap, ketuban pecah, cairan mekonium. Kepala turun VO2, BCG 140 per menit. Pada kasus tersebut, simbol pengisian air ketuban di patograf adalah D, M. Apa? D, M D. ya. Iya, D. betul ya. Jadi untuk pengisian simbol air ketuban itu ada 5 ya. Kalau dia masih utuh, masih positif, U. Kalau sudah pecah warna jernih, J. Kalau mekonium berarti M. Kalau bercampur darah, D. Dan kalau tidak ada sama sekali, ketubannya sudah kering, simbolnya K ya. Mungkin ada yang lupa, ini diingat lagi ya. Ini dasar, tapi kadang-kadang kalau nggak pernah juga lupa. Apalagi yang di rumah sakit kan kadang tidak pakai partograf lagi karena bukan fisiologis ya. Lanjut, nomor 4, Mbak Halimah. Mbak Halimah nggak ada.
Mbak Diana? Iya, Bu. Nyonya K berusia 28 tahun, infartu galat 1 fase aktif, datang ke PMB. Berdasarkan pemeriksaan abdomen, teraba kepala janin 3/5 di atas simfisis pubis dengan porsio tipis lunak, pembukaan 8 cm, selaput ketuban utuh, serta teraba fontanel anterior dan orbita. Presentasi janin tersebut adalah Diana dagu tabu. Diana ndak bisa ini, Bu. Ya, kalau fontanel anterior dan orbita masih termasuk dalam presentasi kepala ya. Oh, Nah, masih kepala. ya, ya. Nanti dibuka lagi ya. Untuk nomor Iya, Bu. 5, Mbak Dia, Mbak Zaratul Baladia. Nggih, Mbak. Seorang Nyonya D berusia 29 tahun baru saja melahirkan di PMB, bayi lahir spontan menangis, kulit kemerahan, pernafasan teratur, gerakan aktif, lalu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Pada kasus ini, palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan tersebut terkait kasus tersebut adalah jepit, potong, dan ikat tali pusat. Ya, betul ya Mbak Dia ya. Jadi setelah tidak ada janin kedua, oksitosin disuntikkan, kemudian baru tali pusatnya dijepit, dipotong, dan diikat. Lalu dilanjutkan dengan IMD ya. Kadang kalau keburu-buru, oh normal, berarti langsung di IMD gitu. Tapi ternyata harusnya dipotong dulu tali pusatnya, baru dilakukan IMD ya. Jawabannya betul. Nomor 6, Mbak Citra. Ye, Bu Yuni. Nyonya U berusia 27 tahun, baru saja melahirkan bayinya di puskesmas secara spontan. Plasenta belum keluar. Untuk memastikan lepasnya plasenta, bidan menegangkan tali pusat, kemudian rahim diketuk-ketuk, lalu merasakan getarannya pada tali pusat. Disebut apakah perasa tersebut? D. Bu Yuni, Stressman. Rasman, ya betul ya. Kalau yang Schnitzler itu kan cara pelepasan plasenta ya, yang dimulai dari pinggir dulu atau dari tengah dulu ya. Tapi kalau prasat dengan cara mengetuk-ngetuk perut ibu, nah sambil meregangkan tali pusat adalah prasat Strassman. Betul, nomor 7, Mbak Ayu Lucy. Bu, Nyonya A mengatakan ingin meneran setelah bidan K menyatakan pembukaan lengkap. Setelah melakukan pemeriksaan dalam, ketuban negatif dan kepala masih 1 cm membuka vulva. Hal yang pertama kali dilakukan bidan adalah Bu, episiotomi. Alasannya kenapa Mbak? Kepala masih 1 cm, pembukaannya sudah lengkap, Bu. Indikasi epis apa ya? Perineum kaku ya, Bu ya? Iya, Oh, perineum gag. Apa ya jawabannya yang benar? Ya, kalau seperti ini hal pertama yang dilakukan oleh bidan, dia kan masuk kala 2 ya. Berarti harus dijelaskan dulu bahwa pasien sudah masuk di kala 2, sudah pembukaan lengkap. Nah, selanjutnya kalau masih tinggi bisa disuruh miring dulu atau mungkin bisa dikasih asupan nutrisi kalau memang ibunya lemes ya. Jadi kalau pilihannya hal pertama yang dilakukan oleh bidan kalau ada beritahu keluarga ibu tentang keadaannya, yaitu yang paling dipilih ya. gitu. Kalau ya, kadang koyok gampang tapi kok ternyata salah ya jawabannya gitu. Kadang-kadang ya memang kalau hal pertama nah itu bisa dijawab menjelaskan hasil pemeriksaan dulu ya. Untuk nomor 8 Mbak Isvina. Mbak Isvina ada? Mbak Heryu?
Bidan E melakukan pimpinan persalinan pada Nyonya L karena kepala bayi sudah membuka vulva 6 cm. Nyonya L ingin terus meneran dan setelah dipasang duk steril. Bidan E melakukan pertolongan untuk membantu lahirannya kepala dengan cara menentukan letak tangan kiri dan kanan janin. Hal ini seringkali dinamakan prasat menentukan. Itu bukan menentukan, meletakkan. Apa? Oh, meletakkan Bu itu. Iya, di kanan kiri kepala janin itu. Disebut apa? Stagnan, Bu. Iya, stagnan dan dikten ya. Ya. Uh-uh. Jawabannya. Iya, betul. Nomor 9, Mbak Nurul lagi. Mbak Nurul ada? Mbak Rizky? Nyonya J berusia 28 tahun, G2, P1, A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke PMB mengeluh ingin buang air besar dan keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan diketahui TTV dalam batas normal, TFU 38 cm, bagian terendah janin kepala, DJJ 140 kali per menit, HIS 4 kali 10, lama 45 detik. VT Porsio tidak teraba, ketuban positif, dan HOT2. Asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut adalah lakukan amniotomi dan pimpin mengejan sampai anak lahir. Karena apa? Indikasinya? Sudah pembukaan lengkap ya, dengan ketubannya masih positif ya. Jadi di amniotomi dulu, baru kemudian dilakukan pimpinan persalinan. Ya, betul. Nomor 10, Mbak Mardiana. Nyonya G berusia 27 tahun, G2, P1A0, umur kehamilan 39 minggu, datang ke PMB mengeluh mulas sejak tadi malam, sudah mengeluarkan lendir darah dan sudah mengeluarkan cairan ketuban. PT pembukaan 8 cm, ketubannya negatif jernih. Presentasi belakang kepala UUK kanan depan HOT2, apa batas HOT2? A. Sejajar pintu atas panggul melalui tepi bawah. Ya, betul ya. Jadi kita tahu bahwa bidang HOT itu ada 4 ya. Kalau HOT 1 sejajar dengan PAP melalui bagian atas simfisis dan promontorium. Kalau HOT 2 berarti sejajar dengan HOT 1 melalui tepi bawah simfisis. HOT 3 sejajar dengan HOT 1 HOT 2 melalui spina ischiadica. HOT 4 sejajar HOT 1 2 3 melalui koksigis ya. Jangan lupa. Jadi karek ngiling-ngiling HOT 1 itu atas simfisis, HOT 2 bawah simfisis, HOT 3 spina, HOT 4 koksigis tulang ekor ya, biar enggak lupa. Nomor 11, Mbak Diana. Ya, Bu. Bidan D melakukan pimpinan persalinan pada Nyonya P karena kepala bayi sudah membuka vulva 6 cm. Nyonya P ingin terus meneran dan setelah dipasang duk steril, Bidan D melakukan pertolongan untuk membantu melahirkan kepala. Setelah kepala lahir di depan vulva, tindakan yang dapat dilakukan oleh Bidan D adalah Bu, cek lilitan tali pusat. Apa di sini kata kuncinya? Kepalanya sudah lahir, Bu. Berarti apa jawabannya? Diana mengecek lilitan tali pusat. Apakah ada lilitan? Ya,
Betul ya. Kenapa kok mengecek lilitan tali pusat? Karena di kalimatnya ini tidak ada bayi sudah apa namanya melakukan putar paksi luar. Kalau di situ ada tulisan bahwa bayi sudah melakukan putar paksi luar, artinya berarti tidak ada lilitan. Jadi kita langsung biparietal ya. Tapi kalau di situ tidak menyebutkan sudah melakukan putar paksi luar, maka langkahnya adalah cek lilitan tali pusat. Ya, itu yang sering teman-teman itu lupa. Ya, jadi kalau sudah putar paksi itu artinya sudah tidak ada hambatan, sudah langsung lahir kepalanya, kemudian bayinya langsung noleh ya, jadi langsung biparietal. Tapi ketika bayi kepala itu lahir, kemudian menghadapnya masih ke bawah, belum apa namanya putar paksi, maka kita harus mengecek apakah ada lilitan karena salah satu penyebab bayi tidak mau putar paksi luar adalah karena adanya lilitan tali pusat, apalagi kalau erat. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada lilitan tali pusat, kemudian tali pusatnya itu lilitannya longgar, ya cukup dilonggarkan saja. Kalau ketat, ya harus diklem di dua tempat, kemudian dipotong. Ya, benar ya, jawabannya E ya. Nomor 12, Mbak Iva. Oh, Mbak Iva jaga sore ya. Mbak Dia aja, Mbak Dia. Enggak apa-apa, Bu. Oh iya, emang kok Mbak Iva, nomor 12 Mbak Iva. Sebentar. Nomor 12. Nyonya D berusia 30 tahun datang ke PMD diantar suaminya dengan terburu-buru. Hasil pemeriksaan hidupnya 3 kali 10 selama 45 detik, digiginya 148 kali per menit, pembukaannya 6 cm. Ketubannya positif, presentasi kepala. Ubun-ubun janin berada di kanan depan, penurunannya H12. Molase tidak ada dan kandung kemih penuh. Tindakan yang harus segera dilakukan bidan untuk membantu kemajuan persalinannya adalah menganjurkan ibu BAK ke kamar mandi dan mobilisasi. Ya, alasannya Karena kenapa kandung Mbak? kemihnya Mm-mm. ini karena Oke. kandung kemihnya penuh dan ibu ketubannya kan masih positif, jadi ibu masih bisa mobilisasi ke kamar mandi. Oke, ya, setuju ya semuanya ya. Jawabannya E ya. Ya, itu karena bagian dari asuhan sayang ibu ya. Dan Kateter tidak dianjurkan jika memang pasien masih bisa untuk BAK spontan atau masih bisa mobilisasi ya. Nomor 13, Mbak Dia, ya Ratul Baladia. Ya, Mbak. 5 yang lalu. 5 menit. 5 menit. L melahirkan bayinya yang kedua dengan riwayat 1 kali mengalami keguguran. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan TFUS pusat, kontraksi baik, kandung kemih kosong. Diagnosis yang tepat ditegakkan oleh bidan adalah D ya, Mbak. P2A1 persalinan kala 3. Ya, betul ya. Di situ ada TFUS tinggi pusat kontraksi baik ya. Berarti bayinya sudah lahir karena hamil kedua maka melahirkan anak kedua maka B2 abortus 1 kali ya. Jawabannya D ya. Nomor 14 Mbak Citra. Oke, Bu Yuni. 5 menit yang lalu, Nyonya K baru melahirkan bayi yang sedang menunggu pelepasan plasenta. Langkah paling utama yang dilakukan oleh bidan untuk membantu melahirkan plasenta adalah melakukan peregangan tali pusat terkendali, Bu Yuni. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Ayo, apa ini? Ini berarti masuk kala 3, Bu. Kala ya. 3. Ya, setelah bayi Opsi lahir. pertama. Hah? Ayo, apa ya? Menyuntikkan opsi pertama ya, Bu. Dicek dulu janin kedua ya. Kalau janin kedua sudah ada, baru kemudian diberikan injeksi oksitosin ya. Bayinya baru Jawabannya saja. A ya, Bu. Iya, jawabannya A ya.
Bu, ngapunten bertanya itu tapi pertanyaannya langkah utama ya Bu, bukan langkah pertama ya. Nah, ini artinya kan masuk kala 3 ya. Tapi bayinya kan baru saja lahir ya. Kemudian belum sampai di kala apa pelepasan plasenta. Masih setelah bayi lahir itu langkah paling utama itu apa sebelum melakukan manajemen aktif kala 3 berarti dicek dulu ya janin keduanya. Oh, nggih, Kalau Bu. janin keduanya nggak ada, baru injeksi oksitosin ya. Oh, Jadi terkecohnya ini itu Bu ya. Ini oleh bidan apa yang dilakukan bidan untuk membantu melahirkan plasenta. Jadi kan seolah-olah kita oh apa sih yang cepet-cepet biar iya, plasentanya lahir itu kan iya, bisa aja menyuntikkan iya. oksi ya Bu. Dia harus teliti ya. Jadi kalau kita mau melakukan manajemen aktif kala 3 itu harus melihat dulu bahwa tidak ada janin kedua. Baru kemudian kita lanjutkan dengan menyuntikkan oksitosin, kemudian PTT, ya. Baru kemudian kalau plasenta sudah lahir, masase ya. Nanti ada kok soal yang jawabannya di kala 3 itu ya. Sekarang nomor 15, Mbak Ayu Lucy. Nggih, Bu. Setelah janin dilahirkan, bidan W melakukan pengecekan pada perut Nyonya G untuk mengetahui ada tindakan janin yang kedua. Penata laksanaan yang selanjutnya dilakukan oleh bidan W adalah B, Bu, menyuntikkan oksitosin. Ya, betul ya. Jadi setelah dicek nggak ada janin kedua, baru kemudian injeksi oksi. Kalau gemeli boleh nggak setelah bayi lahir langsung disuntik oksi? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi makanya dipastikan dulu kalau tidak ada janin kedua, baru kemudian oksi diberikan ya. Nomor 16, Mbak Isvina. Ada Mbak Iya, Isvina? Bu. Ada, Nggih. Bu. Setelah bayi Nyonya S lahir, bidan melakukan manajemen aktif kala 3 sehingga lahir plasenta dengan lengkap. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bidan adalah memasase fundus uteri, Bu. Ya, betul ya. Jadi manajemen aktif kala 3 ada 3, yaitu injeksi oksi, PTT, dan masase. Jadi segera setelah plasenta lahir dilakukan masase untuk mencegah atonia uteri. Betul. Nomor 17, Mbak Heryu. Mbak Heryu ada? Nggak ada. Mbak Nurul lagi? Nyonya D berusia 25 tahun, G1 hamil 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut kencang-kencang teratur. Hasil pemeriksaan TTB normal, TFU 31, DJJ 140, 3 kali dalam 10 menit, 40 detik, pembukaan 6, presentasi kepala, penuh kepala di hol 2, muka kanan depan, tulang kepala, janin hanya saling bersentuhan. Penulisan lambang molase yang tepat di patograf sesuai kasus tersebut adalah B1. Ya, satu ya, masih ingat ya. Kalau apa namanya molase itu ada 3 ya, ada 4 tapi satunya itu 0 ya, jadi tidak ada tumpang tindih, terpisah itu lambangnya 0. Kalau satu itu suturannya itu Bersentuhan. berdekatan, tapi tidak tumpang tindih ya, masih bisa dipisahkan ya. Kalau yang kedua apa 2 itu saling tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Kalau yang ketiga tidak dapat dipisahkan ya. Jangan lupa sampai 3 ya. Hmm. Nomor 18 Mbak Rizky. Nggih, Bu. Plasenta Nyonya Ki sudah dilahirkan 2 menit yang lalu. Kemudian dilakukan
dilakukan pengecekan oleh bidan dengan hasil plasenta lahir lengkap. Langkah selanjutnya yang dilakukan bidan adalah C. Masasi fundus uteri. Ayo, kalau setelah plasenta lahir itu langsung dimasase apa enggak? 15 detik pertama kan ya. Berarti kalau ini sudah 2 menit, berarti jawabannya apa? Jawabannya D ya. Ibu. Jadi setelah plasenta lahir itu kan kita langsung melakukan masase selama 15 menit. Kalau sudah kontraksinya bagus, maka kita lakukan pengecekan plasenta ya, karena di kalimatnya ini ada sudah dilahirkan 2 menit yang lalu. Artinya bahwa kita sudah melakukan apa namanya masase ya. Ibu. Ya, jadi kadang-kadang ada tambahan kata-kata ini saja sudah berbeda jawabannya. Nggih. Jadi harus hati-hati, harus teliti. Ya, bila sudah fundus uterinya sudah baik, maka harus memastikan kelengkapan plasenta ya, mengecek bagian maternal maupun fetal ya. Nomor 19, Mbak Mardiana. Mbak Yuni. Halo. Mbak, yang di soal tadi kan tulisannya ada plasenta sudah lahir lengkap, ngoten. Dilakukan Iya. pengecekan bidan dengan hasil plasenta lahir lengkap. Ini ya. Oke. Kemudian dilakukan pengecekan oleh bidan. Oh iya, ini kan sudah mengecek janin kedua, sudah menyuntik oksitosin, sudah masase ini sudah dilewati karena sudah 2 menit. Berarti iki. Ininya belum, Dek. Soalnya kaken. Ya, hasil plasentanya sudah lahir gitu. Sorry, ininya belum. Nah, ya, hasil plasentanya sudah lahir. Berarti yang di sini adalah mengecek kelengkapan plasenta. Sepertinya tadi itu ada yang naik apa kata-kata ya. Jadi kalau sudah 2 menit, berarti kan sudah dilakukan masase. Ya, masase itu kan segera setelah lahir 15 detik kan, 15 detik pertama. Nah, kalau sudah di masase kemudian bagus, maka kita mengecek kelengkapan plasentanya. Ya, kalau baru saja lahir, tidak ada kata-kata 2 menit, itu memang kita melakukan masase fundus. Tapi kalau sudah lewat dari 15 detik pertama, berarti fundusnya sudah dilakukan masase dan di situ kalau sudah bagus, maka kita lanjutkan dengan mengecek plasentanya ya. Oke, Mbak. Nomor 19, Mbak Mardiana. Pada pukul 20.30, Nyonya P melahirkan bayi dan 30 menit kemudian plasenta lahir spontan. Hal yang harus dilakukan setelah plasenta lahir adalah periksa kelengkapan plasenta. Apa? Apa, Mbak? Periksa kelengkapan plasenta. Iya. Jangan tertekan. Melahirkan 30 menit kemudian plasenta lahir spontan. Hal yang harus dilakukan adalah, nah ini berarti langsung apa? Masase dulu ya. Jadi ini kan ceritanya gini. Bayi itu lahir jam 20.30. Kemudian 30 menit kemudian plasentanya lahir. Berarti kan jam 21.00. Hal yang harus dilakukan saat plasenta lahir adalah masase ya.
Bukan 30 menit ini adalah setelah plasenta lahir, tapi 30 menit ini adalah lahirnya plasenta setelah bayi. Jadi ini pas jam 21 plasentanya lahir. Setelah plasenta lahir, hal pertama yang harus dilakukan adalah masase uterus ya. Jawabannya B ya. Jadi ini kata-katanya kan dipikir 30 menit itu adalah setelah plasenta lahir. Tidak, ini adalah 30 menit setelah bayi lahir, baru plasentanya lahir. Nah, setelah lahir plasentanya, yang harus dilakukan adalah berarti masase dulu. Ya, jawabannya B ya. Bingung tak, mboten? Bingung tak, mboten? Nggih, Bu. Mboten, Nggih. Bu. Jelas, mboten Iya. jelas, Bu. Ya, jelas nggih. Nomor 20, Mbak Diana. Nyonya D baru saja melahirkan bayinya 30 menit yang lalu. Tepat pukul 10 plasenta lahir. Keadaan Nyonya D bayinya. Sebagai langkah selanjutnya yang masih dilakukan untuk Nyonya D adalah C, Ibu, kontraksi uterusnya. Ya, betul ya. Jadi kalau dilihat semua pilihannya betul kan ya. Ya memantau perdarahan, keadaan umum, tanda-tanda vital, ya semuanya benar. Tapi yang paling utama pada kala 4 itu adalah dilihat kontraksinya. Karena dari kontraksi itulah nanti bisa menyebabkan Timbul berbagai perdarahan. berperdarahan, TTV-nya turun, gitu ya, keadaan umumnya menurun jika sudah terjadi HPP ya. Sekilas kalau dilihat kan sepertinya jawabannya benar semua ya. Tapi pada kala 4 itu yang terpenting adalah kontraksinya. Karena kalau kontraksinya baik, tidak akan terjadi perdarahan dan TTV-nya juga pasti aman ya. Tapi kalau terjadi involusinya jelek ya nanti pasti akan terjadi HPP dan komplikasi lain-lainnya ya. Jawabannya C ya. Nomor 21 Mbak Iva. Nggih, Bu. Nomor 21 nih. Manakah pernyataan berikut ini yang tepat tentang hasil pemeriksaan TTV pada pemantauan ibu kala 3? Jawabannya A. Tekanan darah normal, nadi lambda, temperatur bertambah tinggi, respirasi berangsur normal. Mbak, masa kalau ibu setelah melahirkan itu masa nadinya lambat, Mbak? Yo. Harusnya boten. Nah, dia kan melakukan mengejan ya, pasti terjadi peningkatan nadi, peningkatan tensi juga dibandingkan sebelum persalinan. Makanya kan kalau kita tensi jangan pas ada his kan gitu ya. Kemudian pasti juga pada ibu-ibu itu karena berarti apa? C. Tekanan darah bertambah tinggi dibanding sebelum persalinan, nadi cepat, temperatur normal, respirasi berangsur normal. C. Apa E? Itu apa? Jadi sebelum persalinan nadi cepat, temperatur bertambah tinggi, temperaturnya naik ya, Bu? Iya kan? Iya kan? Kalau temperatur ngaruh tak, Bu? Ya, sampean pernah nggak itu apa namanya? Kalau ibu-ibu setelah partus itu ditem biasanya temnya kan tinggi, makanya kan pada masa nifas itu selagi tidak lebih dari 38 masih dikatakan normal ya, 37,5 masih lebih dianggap normal karena pada saat persalinan itu kan terjadi pembakaran energi ya. Jadi pasti suhunya juga kalau secara teori itu akan lebih tinggi gitu ya. Jadi makanya kan kalau ibu postpartum itu secara teori kan mesti tensinya temnya juga naik, tetapi selagi kurang dari 38 masih dianggap
normal ya. Jadi jawabannya E ya. Ibu, makasih. Nomor 22 Mbak Dia. Nggih, berikut yang dipantau pada saat terjadi perdarahan skala 3. Aku Mbak. Salah. Warna darah, jumlah darah, bekuan darah. Ya, karena apa alasannya Mbak Dia? Bedanya D sama E. Ya Mbak Dia. Sama milih yang mana Mbak Dia? D apa E? Yang E. Yang E. Alasannya kenapa Mbak Dia? Alasannya kenapa Mbak Dia? Kalau jumlah darah kan kita lihat perdarahannya banyak apa enggak. Hmm. Terus apakah ada Terus? bekuan darah misalnya dari Ah. kita atau gimana? Kalau warna apa ya? Warna itu untuk membedakan bahwa darah itu dari laserasi atau dari dalam rahim ya. Kalau merah segar, nah itu biasanya dari laserasi. Tapi kalau kehitaman, nah itu biasanya dari dalam rahim ya. Jadi betul ya jawabannya E ya. Kalau Hmm. bekuan darah itu bukan termasuk, Bu. Gini, bekuan darah itu kan stolsel ya. Jadi kita harus tahu bahwa bekuan darah kalau semakin banyak, maka itu artinya perdarahannya juga semakin banyak ya. Jadi bekuan darah juga harus dilihat gitu. Masuk juga dalam Oh, maaf Bu, maaf Bu. Asal darah ding. Diana jawabannya D, Bu. Maaf. asal darah ya. Asal darah. Maksudnya asal darah itu ya kayak dari mana kan gitu. Dari ostium uterica ataukah dari ini ya. Dari apa namanya. Dari laserasi kah ya. Iya. Kalau sedang perdarahan kan tidak apa namanya kurang bisa membedakan kan. Sedang pas perdarahan-perdarahan kan paling kita Oh lebih iya. lihat Warna ya. warnanya ya. Jadi Ya, semuanya Bu. memang betul ya. Jadi asal darah, terus warna darah itu semuanya betul. Tapi yang paling gampang untuk dilakukan dan itu nanti membedakan diagnosisnya ya dari warna darahnya saja ya. Nah, ini keterangannya ya. Nah, ciri khas perdarahan warna darah merah terang atau agak gelap yang menentukan keadaan baru atau sudah lama ya. Jumlah darah yang keluar menentukan tergolong perdarahan klien. Jumlah darah yang keluar lebih dari 500 cc. Bekuan darah pun menentukan perdarahan ya. Perdarahan dapat terjadi koagulasi atau karena faktor pembekuan darah, misalkan kalau dia darahnya itu nggak ada beku, encer semua. Nah, itu khawatirnya penyebab perdarahan karena gangguan pembekuan darah juga bisa. Ya, kan kita tahu penyebab dari apa namanya perdarahan kan ada 5T ya, tonus, tisu, terus apa trombin salah satunya ya. Jadi kalau trombin itu berarti gangguan pembekuan darah. Kalau jumlah darahnya itu banyak, kemudian encer semua, nah kita harus curiga bahwa mungkin dia ada gangguan koagulopati. Karena seharusnya kalau sudah 10 detik darah itu keluar, maka harusnya sudah terjadi pembekuan darah gitu ya. Jadi jawabannya E ya. Nomor 23, Mbak Citra. Oke, Bu. Bidan S melahirkan plasenta 5 menit yang lalu. Setelah dilakukan tindakan selanjutnya, ditemukan keluar banyak darah dari kemaluan dan setelah diselidiki ternyata sumber darah berasal dari perineum yang ruptur sampai ke kulit perineum. Hal ini termasuk ruptur perineum derajat B2, Bu. Kalau tidak Kulit sama otot beda enggak? kulit sama otot beda, Bu ya. Kalau yang kedua itu sampai mana? Sampai otot ya?
Iya, Bu. Derajat 1, mukosa vagina dan kulit perineum ya. Kalau Oh, derajat iya. 2, mukosa vagina, kulit sampai otot Otot perineum. perineum. Ya, derajat 3, otot perineum dan otot sphincter ani eksternal. Kalau derajat 4, baru otot sphincter ani eksternal dan mukosa rektum. Ya, kalau sudah kulit itu derajat 1 masih an. Tapi kalau sudah ototnya berarti derajat 2 ya. Di sini Mbak ada tulisannya ya. Sampai kulit perineum. Nah, ini. Ya, Mbak Citra ya. Beda titik Iya, Bu. Isi jawabannya ya. Nah, Iya, Bu. ini makanya tak bikin PPT ae ben rodok menarik nih sinau ya. Nanti tak share disimpan ya. Nomor 24 Mbak Ayu Lucy. Nggih, Bu. Bidan K melakukan pemeriksaan dalam pada Nyonya A karena Nyonya A mengatakan bahwa ia ingin meneran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembukaan lengkap. Ketuban sudah pecah spontan. Kepala bayi masih 2 cm. Pembukaan vulva. Hal yang pertama kali dilakukan oleh bidan adalah saya melakukan episiotomi, Bu. Ayo, indikasinya apa di situ melakukan episiotomi? Ayo. Kalau Nggak itu ada indikasi ya, Bu iya, ya. iya. Tadi kan sudah ada Iya. contoh sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan, jadi kan sebelumnya dia tidak kalah 2. Nah, pada kasus ini kan baru diketahui bahwa dia mulai masuk kalah 2 ya. Dan pemimpin persalinan kalau menurut APN itu kalau diameter kepalanya sudah 5 sampai 6 cm membuka vulva. Oh, ya. Jadi kalau hal pertama yang dilakukan adalah memberitahu ibu dan keluarga tentang keadaan ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap. Baru kemudian langkah-langkah selanjutnya ya kalau masih tinggi disuruh merubah posisi yang seperti itu ya. Episiotomi kalau tidak ada indikasi perineum kaku atau gawat janin ya jangan dipilih episiotomi ya atau luka bekas luka yang lama sikatrik pada perineum baru dilakukan episiotomi dan itu pun juga harus ketika kepala sudah membuka vulvanya 5 sampai 6 cm ya. Kalau masih 2 itu berarti masih bisa berubah posisi kayak gitu ya. Nah, ya jawabannya E ya. Nggih, Bu. Nomor 25 Mbak Isvina ada? Ada, Bu. Hebat kok ini mbak-mbaknya semuanya sambil ngomong ya. Semangat ya. Punya anak kecil Nggih, semua. Bu. Nggih, Bu. Belajar sambil ngomong. Nggak apa-apa. Anaknya kalau nangis nggak usah di itu ya, nggak usah disuruh diem, Miss. Biarin aja. Kalau ibunya waktunya baca, baca aja. Nggak apa-apa. Biarpun anaknya nangis, nggak usah dimarahi. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nyonya T berusia 31 tahun datang ke PMB mengatakan hamil cukup bulan. Mengeluh keluar darah segar dari kemaluan 2 jam yang lalu, namun tidak disertai mulas. Berdasarkan hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan inspekulu keluar darah dari ostium. Rencana tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut adalah Apa? sebentar, Bu. Saya baca lagi, Bu. Coba. Rujuk ke fasilitas yang sesuai, Bu. Ini arahnya kemana? Bu. Nggih, arahnya kemana? Placenta. Diagnosis Placenta previa. previa. Ya, betul ya.
Darahnya merah segar, tidak ada rasa mules ya, keluarnya tiba-tiba dan keluar dari ostium ya. Jadi ini kasusnya adalah plasenta previa. Plasenta previa. Oke, betul. Nomor 26, Mbak Heriu. Mbak Heriu ada? Nggak ada. Balik Mbak Nurul lagi. Nyonya I berusia 29 tahun, hamil kedua, usia kehamilan 9 bulan, datang ke PMB untuk menolak kehamilan. Pemeriksaan janin tunggal, hidup, intrauterin, punggung kanan, kepala sudah masuk panggul, TFU, McDonald 30 cm. Berapa TBC pada kasus tersebut? Saya Bu, 2945. Betul ya. Jadi kita tahu cara menghitung TBC adalah TFU dikurangi 11 kali 155 jika sudah masuk PAP. PAP. Kalau belum masuk PAP, TFU Kurangi dikurangi 12 kali 155 ya. Sekedar mengingatkan ya, khawatirnya nanti belajarnya wis kok patologis dan lain-lain, akhirnya yang fisiologis lupa ya. Jadi saya kasih soalnya satu-satu biar nanti tetap ingat nih. Nomor 27, Mbak Rizky. Nggih, Bu. Bidan D melakukan pimpinan persalinan pada Nyonya P karena kepala bayi sudah membuka vulva 7 cm. Namun Nyonya P ingin terus meneran. Setelah dipasang duk steril, bidan D membantu menolong lahirnya kepala bayi. Setelah kepala lahir di depan vulva, tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan D adalah cek lilitan tali pusat. Betul ya, karena di situ tidak ada kata-kata bayi sudah melakukan putar paksi luar ya. Jadi dicek dulu untuk lilitan tali pusat ya. Nomor 28, Mbak Mardiana. Bidan H telah melakukan pertolongan untuk membantu lahirnya kepala bayi. Setelah kepala bayi lahir di depan vulva dan dilakukan pengecekan tali pusat, bidan melakukan dengan menunggu putar paksi luar. Iya, betul ya. Jawabannya C ya. Tadi itu. Kalau sudah lahir, sudah dicek, ya, kemudian putar paksi luar, baru kemudian dipegang secara diparetan. Nomor 29, Mbak Halimah ada? Kalau nggak ada, Mbak Diana lagi. Nyonya K sudah siap dipimpin meneran oleh bidan T selama 1 jam. Tetapi kepala janin masih belum tampak di depan vulva. Sudah 1 jam Nyonya K merasa lelah. Intervensi yang paling utama dilakukan adalah beri asupan cairan, Bu. Ya, jadi karena itu ada kata-kata lelah, ya, Lelah. berarti kan energinya sudah berkurang ya, maka di antara pilihan ini yang paling tepat adalah memberi asupan cairan ya. Tapi kalau di sini tidak ada kata-kata lelah, kemudian kepalanya masih tinggi, nah bisa diganti dengan merubah posisi yang meneran. Kalau di sini ada kata-kata kandung kemihnya penuh, maka pilihan yang paling tepat adalah seperti itu ya. Jadi dilihat penyebabnya apa tidak lahirnya, maka intervensi yang dipilih yang paling sesuai. Nomor 30, Mbak Iva. Ini Bu, sebentar, nomor 30 ya. G. Seorang perempuan berumur 27 tahun, hamil pertama, belum pernah melahirkan dan keguguran datang ke bidan praktek swasta merasa kencang-kencang. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 120/80, nadinya 84, RR tidak ada, TFU 27 cm, punggung kanan, kepala sudah masuk 3/5. CCC 146 kali per menit, kontraksi 3 kali. Durasi 30 detik, pembukaannya 5 cm. Presentasi kepala, diagnosis yang tepat untuk perempuan tersebut adalah hamil pertama, melahirkan
Pembukaannya Apa jawabannya? saya Mm-mm. belum mengerjakan soalnya Bu. Sebentar saya sambil Iya, saya nggak kerjakan apa-apa. pembukaan Oke. 5. Impar 5 berarti ini impartu kalau satu fase aktif dengan dilatasi maksimal. Betul ya, masih ingat ya. Jadi kalau satu itu dibagi menjadi dua, fase laten dan fase aktif. Kalau fase aktif sendiri itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama apa? Akselerasi, Akselerasi. dilatasi maksimal sama deselerasi. Oke, kemudian dilatasi maksimal 4 sampai 4 sampai 9. 9. Kalau 9 sampai 10 Sampai 10 deselerasi. deselerasi. Ya, melambat ya, kurang lebih sekitar 2 jam ya. Nomor 31 Mbak Dia. Loh, sama ya? Sik. Loh, sama. Ya, sik. Nah, ya. Bonus, Bu. Bonus, sore ya. Ini ya keterangannya ya. Nomor 32 Mbak Dia. Nggih, Nyonya M berusia 22 tahun, hamil 40 minggu, datang ke PMB. Mengeluh murah semakin sering, hasil pemeriksaan kau baik, tensi 100/70, nadi 80, RR 24, TF 30. Kepala sudah masuk 2/5, hasil PT pembukaan 8 cm, ketuban masih utuh, perkiraan penurunan kepala janin sesuai dengan kasus di atas adalah B, Mbak. Hodua. Kedua. Oke. Ya, jadi kalau kondisi janinnya sudah 2/5, maka perkiraannya telah terjadi penurunan di HO2 atau bagian terbesar kepala janin sudah masuk BAP ya, bidang HOT. Ini kan dibagi menjadi 3. HOT1 sejajar dengan BAP, HOT2 melalui tepi bawah simfisis, ketiga spina ischiadica, dan keempat oskoksigis ya. Jadi kalau apa namanya 2/5 itu sama dengan hot berapa Mbak Di? Iki ketika ini kurang Mbak Dia, ya Allah. Nah, berapa Mbak Dia? Hot 3 berarti, Mbak? 3 plus nggih, Bu. Iya, kalau 2/5 itu kan sebagian besar sudah masuk, ya. Berarti yang masuk kan sudah 3 bagian, ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, 3, ya. Ada ketika nih. Ya, jadi kalau logikanya kan gini, ya kalau 5/5 itu kan belum masuk, ya. Kalau belum masuk itu kan berarti masih di atas, ya, masih sejajar saja dengan BAP, ya. Tapi kalau sudah 4/5 berarti kan yang turun baru 1/5 bagian, ya. Di hot 2. Nanti kalau sudah 2/5 berarti yang masuk kan sudah 3/5. Berarti sudah semakin turun di hot 3 ya. Nanti sambil dilihat lagi ya. Di APN itu ada. Jadi kalau 2/5 itu ada di hot 3 atau 13 ya. Jawabannya C ya Mbak Dia. Iya, Mbak. Jadi kalau logikanya kan gini, kalau 5/5 itu berarti belum masuk, berarti kalau sudah 3/5 kan sudah lebih banyak yang masuk kan ya daripada yang belum masuk. Tapi kalau di H2 artinya kan berarti masih lebih banyak yang belum masuk daripada yang masuk. Ya, sedangkan ini kan sudah 2/5. Berarti jawabannya adalah C kalau secara logika, tapi kalau di teori itu ada bahwa 2/5 itu antara O3 sampai O3+, kan gitu. Ya, jawabannya C ya. Terus nomor 3, ya tadi 3 berapa? 31, 32.
Heeh, 33. Heeh, 33 Mbak Citra. 33. Nyonya E berusia 23 tahun, usia kehamilan 38 minggu, sedang dalam proses persalinan. Setelah dilakukan pimpinan persalinan, kepala bayi lahir. Namun tidak terjadi puterpaksi luar dan dagu menekan perineum. Tindakan segera dilakukan bidan pada kasus adalah apa ya, Bu? A ya, Nggih. Bu. Ayo, BRAH itu untuk melahirkan bayi Oh, sungsang ya. susah ya, Bu. Jangan Nggih, lupa. nggih, Nggih. nggih. Jadi C, Bu ya. gini. Ya, betul. Jadi kalau kepalanya itu tidak lahir, nah itu biasanya karena bahunya itu lebih besar ya. Jadi makanya dilakukan prasat mikrobed ya. Pasien diminta untuk merangkul kakinya ke arah perut ibu, kemudian dilakukan apa? Biar apa? Bahunya lebih menyempit ya. Ibu diposisikan terlentang, kemudian memfleksikan kedua paha sehingga lutut menjadi sedekat mungkin ke dada. Jadi dirangkul maksimal, kemudian dilakukan abduksi kedua kaki mengarah keluar. Setelah itu dilakukan episiotomi yang lebar ya untuk memudahkan bahu posterior melewati promontorium dan masuk ke dalam panggul ya. Diberi tekanan pada simfisis ke arah posterior menggunakan pangkal tangan sehingga bahu anterior masuk ke bawah simfisis ya. Jadi tujuannya ini adalah biar apa namanya bahunya itu agak mingkup istilahnya ya. Jadi kalau seperti itu tandanya bahwa akan mengalami distosia bahu ya. Nah, kalau untuk agar bahunya itu bisa lahir, maka dilakukan prasat mikrobed. Jadi kakinya dirangkul sejauh mungkin ke arah perut ibu. Kemudian dilakukan penekanan pada suprasimfisis ya. Tapi harus hati-hati kalau ditanya soalnya resiko apa yang mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi ruptur uteri ya, bayinya bisa fetal distress ya. Nah, jadi jawabannya mikrobed ya Mbak. Kalau BRAH itu adalah cara melahirkan bayi sungsang dengan presentasi bokong murni ya. Kalau klasik, kalau Muller apa? Sungsang juga, Bu. Ya, Muller, Lofset, klasik. Nah, itu adalah cara-cara untuk melahirkan pada persalinan sungsang. Moriso, kalau Moriso itu cara melahirkan kepala bayi pada letak sungsang. Dengan cara apa? Jari telunjuk kita masukkan di mulut bayi, kemudian badan bayi menunggang di tangan kita, kemudian diarahkan fleksi, baru dilahirkan ya. Kalau love set itu memutar 360 derajat ya untuk melahirkan bahu bayi pada letak sungsang ya. Jadi kalau untuk distosia bahu adalah prasat mikrobed ya. Nah, biar bayinya juga cepat lahir, selain dilakukan prasat mikrobed juga dilakukan episiotomi yang lebar. Tujuannya agar bayinya bisa lahir, agar tidak terlalu terjadi asfiksi yang terlalu lama karena bayinya nggak lahir-lahir ya. Nomor 34, Mbak Ayu Lucy. Gitu. Bidan sedang menolong persalinan Nyonya W yang berusia 22 tahun. Bayi lahir spontan langsung menangis kuat, warna kulit merah, pernapasan teratur, dan gerakan aktif. Sesudah itu, bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan adalah ibu jepit potong ikat tali pusat. Oke, betul ya. Saya kita aku sih anak ketikan ya.
Jadi dipotong dulu tali pusatnya. Nomor 35, Mbak Iswina ada? Kalau nggak ada, Mbak Heriu? Nyonya T berusia 25 tahun, G1, P0, A0 datang ke PMB pukul 11, mengeluh mula sejak pukul 8 dan mengeluarkan cairan berwarna jenih. Hasil pemeriksaan diketahui pasien dalam pembukaan 8 cm, kulit ketuban negatif, presentasi kepala, terdapat tali pusat di samping kepala, dan di JJ 150. Posisi yang tepat untuk pasien tersebut adalah SIM. Apa? Oh, ayo, apa? Ini kasusnya mengarah kemana? Ada tali pusat di samping kepala, kemudian ketubannya sudah pecah. Apa diagnosisnya? Tali pusat terdapat di samping kepala. Terkemuka. Terkemuka apa menumbung? Ketubannya sudah negatif, Bu. Nangge. Menumbung apa? Terkemuka. Menumbuk, terkemuka. Ayo, apa? Menumbung apa terkemuka? Ayo. Kok Terkemuka, malu-malu? Bu. Ketubannya Terkemuka. sudah negatif. Terkemuka. Nah, Karena ketubannya sudah sudah pecah. negatif itu namanya Menumbuk. Ya, kalau Menumbung. terkemuka itu dengan kondisi ketubannya masih positif. Positif. Ya, jadi kalau sudah terkemuka, maka kita reposisi, kita posisikan tender bird dengan posisi pantatnya itu lebih tinggi. Ya, tujuannya apa? Biar tali pusatnya itu tidak semakin terjadi kompresi. Ya, kalau tidak ditinggikan kan otomatis akan menekan ke bawah ya. Dan kalau sudah terjepit, sudah terjadi kompresi, maka asupan oksigen ke janinnya akan semakin berkurang. Jadi harus diposisikan pantatnya lebih tinggi ya. Kemudian kalau bayinya masih bagus, masih berdenyut, segera dilakukan tindakan SC ya. Kalau yang terkemuka itu kalau ketubannya belum pecah ya. Jadi lebih berbahaya kalau menumbung daripada terkemuka ya. Ingat-ingat ya, ketuban negatif menumbung, ketuban masih kok positif terkemuka ya. Jadi ulang-alik. Nomor 36 Mbak Nurul. Masih ada Mbak Nurul? Ada, Bu. Nyonya T berusia 27 tahun, G1 usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB dengan keluhan ingin BAB tak tertahankan. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 80, suhu 36,8, P18, DJJ 144, kontraksi 4 kali 10 menit dalam 45 detik, kepala janin sudah tampak 5-6 di vulva, perineum kaku. Langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut adalah saya B, Bu, lakukan episiotomi karena perineum Iya. kaku. Ya, betul ya. Jadi kalau pada kasus ini kan 5 sampai 6 berarti sudah waktunya untuk dipimpin persalinan. Tapi karena perineumnya kaku, dia masih primi, maka dilakukan episiotomi ya. Karena tujuan dari episiotomi sendiri itu adalah mencegah agar jangan sampai terjadi robekan yang sampai ke derajat 3 atau 4. Sedangkan mediolateral itu kan melakukan episiotomi dari tengah, kemudian ke kanan atau ke kiri. Jadi tujuannya agar tidak sampai ke sphincter ya. Jadi lebih bagus dilakukan mediolateral. Kalau episiotominya itu lurus, nah itu juga sama. Kalau perineumnya kaku juga akan bisa menyebabkan ruptur pada sphincternya. Nomor 37, Mbak Rizky.
Nggih, Bu. Nyonya O berusia 25 tahun, G2, P1, A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di PMB. Mengeluh mulas, hasil anamnesis sudah keluar lendir darah, hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali 10, lama 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm, persio tipis lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Kapan? Saya kapan? Setelah D, Bu. 4 jam kemudian. Ya, betul ya. Jadi kalau kita di partograf itu, kalau dia memang infartu, itu kan diperkirakan 1 cm itu 1 jam ya, baik pada primi pada multi kan. Kalau partograf itu tetap 1 ya, nggak ada yang untuk primi, nggak ada yang untuk multi. Tapi memang kalau secara teori, kalau primi itu 1 cm-nya 1 jam. Kalau multi satu eh, 1 cm-nya setengah jam ya. Tetapi ketika buka 6, biarpun 4 jam kemudian, itu masih belum melewati garis waspada gitu loh ya. Jadi kalau bukanya masih 6, maka evaluasinya tetap 4 jam kemudian. Kecuali kalau sudah 8, nah itu berarti 2 jam kemudian diharapkan sudah pembukaan lengkap. Ya, jadi tetap sama 1 cm 1 jam untuk kartograf, tidak memandang apakah dia primi ataukah dia multi ya. Kalau sini 28 cm ya jangan dipilih 4 jam kemudian, karena kalau sudah di partograf diaplikasikan buka 8 jam sekian baru diperiksa 4 jam kemudian, ya sudah melewati garis waspada. Kalau belum lahir berarti kita terlambat melakukan evaluasi gitu ya. Kalau masih 6 ya tetap 4 jam. Kalau sudah 8 ya 2 jam gitu ya. Nggih, Bu. Terus nomor 38 Mbak Mardiana. Nyonya K berusia 30 tahun, hamil kedua datang ke PMB dengan infartu kala 2. Setelah dipimpin bersalin setengah jam yang lalu, ibu terlihat kelelahan. Kepala bayi masih berada di H3 dan tidak ada kemajuan penurunan kepala bayi. DJJ 160 kali per menit. Bagaimana posisi meneran yang tepat agar kepala bayi cepat turun? A. Apa? A. A apa B? Apa A apa B? A, Bu, ya, karena ibunya terlihat kelelahan sudah. Kalau setengah duduk keuntungannya apa? Semakin gaya gravitasi sih, Bu. Berarti milih apa iki? Apa B? Ya, jadi posisi yang paling cocok adalah setengah duduk. Ya, jadi untuk membantu gravitasinya. Ya, kalau untuk miring kanan, miring kiri, atau posisi merangkak itu lebih ke arah ini. Jika posisi ubun-ubunnya itu tidak apa namanya tidak yang betul-betul belakang kepala itu loh. Nah, itu baru yang bagus miring kiri. Misalkan ubun-ubunnya masih melintang. Nah, itu biasanya lebih cepat kalau miring miring kiri ya. Tapi kalau enggak turun-turun, kalau ada setengah duduk dipilih setengah duduk karena itu nanti dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Diharapkan nanti lebih cepat turun kepalanya ya. Jawabannya B ya. Nomor 39 Mbak Halimah. Nggak ada ya Mbak Halimah ya. Mbak Diana. Ya, Bu. Nyonya C berusia 20 tahun telah melahirkan anak pertama di PMB.
bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM dan melakukan penegangan tali pusat terkendali. Plasenta lahir 8 menit kemudian. Asuhan apa yang tepat dilakukan oleh bidan? Apa? Mengecek kelengkapan ya, Bu. Ayo, apa tadi? Bijim. Biji. Lahir. Iya kan, Bu. Masa Ya, 8 menit ini maksudnya adalah setelah bayinya setelah lahir, 8 menit kemudian plasentanya ikut lahir ya. Ya, Nggih. jadi setelah Kalau lahir ya langsung ya. masa Kalau ini ya jangan terkecoh ya. Nggih, Jawabannya Bu. C ya. Nggak boleh bingung. Nah, nomor 40 Mbak Iva. Nggih, Bu. Berikut ini merupakan tanda gejala kala 2. P. Perineum menonjol serta vulva membuka. Gampang ya, Doranteknos berjol vulga ya. Nomor 41 Mbak Dia. Nggih, Mbak. Manakah yang bukan merupakan asuhan sayang ibu yang harus dipenuhi pada kala 2? D ya, melakukan episiotomi. Ya, betul ya. Jadi tidak boleh melakukan rutin episiotomi karena itu termasuk tidak sayang ibu ya. Karena berisiko terjadinya perdarahan, infeksi ya. Nomor 42 Mbak Citra. Ibu, bagaimana posisi beneran yang benar untuk membantu bayi melakukan rotasi serta peregangan minimal pada perineum? Nah, ini beda sama kepala yang tidak turun. Apa ya? Mirip. Setengah duduk ya, Bu? Salah. Ayo. lagi, Bu. Meneran kok, meneran ya. Kalau tadi setengah duduk itu kan kalau kepalanya Miring ya, tidak Bu. turun. Tapi kalau untuk melakukan rotasi peregangan pada perineum Kiri. merangkak ya. Merangkak. Ya. Sejaleng, Bu. Makanya kan di gambar posisi-posisi meneran itu salah satunya kan merangkak ya. Jadi untuk menghindari apa namanya ruptur perineum yang berlebih itu bisa dengan cara seperti itu ya. Semakin nanti dia elastis akhirnya tidak terjadi robekan ya. Jawabannya D ya. Siap, Kalau Bu. ini kata kuncinya rotasi serta peregangan minimal pada perineum ya. Kalau setengah duduk tadi, kalau kepalanya tidak turun-turun, diharapkan dengan setengah duduk ada gaya gravitasi yang mempercepat penurunan kepala ya. Nomor 43 Mbak siapa tadi yang terakhir? Mbak Diah ya. Mbak Citra ya, Mbak Ayu Lucy. Nggih, Bu. Berikut ini manakah urutan yang tepat dari mekanisme persalinan normal? Mana nggih, Bu? Penurunan kepala. Terus, kalau ini jelas Fleksi. salah. Ekspulsi itu kan sudah keluar kepala Terakhir. ya, jelas salah. Terus, Fleksi. Terus, Putar paksi dalam ekstensi nggih. Fleksi ekstensi fleksi putar paksi ekstensi ekspulsi rotasi luar, Bu. Berarti jawabannya C. apa? Jawabannya apa? C. Apa? D? C, Bu. Nah, ya, betul ya. Jadi kalau persalinan itu mekanisme menurun dulu ya, masuk PAP dulu, penurunan kepala, kemudian fleksi ya, baru kemudian putar paksi dalam, terus ekstensi, ekspulsi, baru rotasi luar ya. Jadi istilah
mudun dhisik, mari mudun, terus fleksi ya, terus di dalam melakukan putar paksi dalam, habis itu baru kemudian ekstensi, terus ekspulsi itu keluar, baru kemudian setelah di luar melakukan putar paksi luar. Jawabannya C ya. Nggih, Bu. Nomor 44 Mbak Isvina. Iya, Bu. Nyonya U berusia 25 tahun, G2 B1A0, mengatakan hamil 3 bulan, datang ke BPM, mengeluh mengeluarkan darah dari kemaluan dan perut terasa tegang. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tensi 170, 100/70, nadi 76, suhu 37,5, RR 20 kali per menit, dan hasil pemeriksaan vagina tusir cervix terbuka. Terdapat sisa selaput plasenta. Diagnosis yang tepat adalah incomplete, Bu. Apa ya? Betul ya, incomplete ya. Jadi kita tahu macam-macam abortus itu ada 5. Ada abortus iminen, biasanya ditandai dengan darah yang keluar masih sedikit. Di VT serviknya masih tertutup dan tidak ada keluhan Jaringan yang keluar jaringan ya, atau tidak ada kayak daging gitu ya. Tapi kalau insipien itu darahnya bisa banyak, bisa sedikit, tapi serviknya sudah terbuka, kemudian tidak ada jaringan yang keluar. Biasanya terdapat selaput ketuban menonjol ya. Kalau incomplete berarti darahnya banyak, serviknya terbuka, sebagian jaringan sudah keluar, dan kalau di PT masih teraba ada sisa jaringan. Kalau komplit, darah yang keluar bisa banyak, bisa sedikit, kemudian serviknya juga bisa terbuka atau tertutup, tapi semua jaringan sudah keluar dan hasil USG biasanya sudah bersih ya. Kalau abortus habitualis adalah abortus yang terjadi 3 kali atau lebih berturut-turut ya. Pokoknya kuncinya adalah ini jumlah darahnya, serviknya, kemudian ada keluar enggak, keluar jaringan atau seperti daging, misalkan seperti itu warna putih. Nah, itu ciri-cirinya abortus. Nomor 45 Mbak Nurul. Iya, Bu. Nggak ada? Oh, ada. Ada Nggih, Mbak Nurul. setelah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, suboksiput yang tertahan pada pinggir bawah simfisis menjadi hipomukleon, sehingga bayi lahir berturut-turut pada pinggir atas perineum, yaitu ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu. Gerakan ini pada mekanisme persalinan normal disebut Ayo. fleksi, Bu. Ayo, fleksi mau terjadi di dalam apa di Oh, luar di bisa? dalam, di dalam, Bu. Iya, berarti jawabannya B. Ekstensi. Ya, tadi kan itu apa namanya penurunan dulu, baru fleksi, baru rotasi dalam, ya kan? Nah, kalau ini kan berarti sudah di luar ini, ya. Nggih, nggih, Bu. Ya, ini kan sudah lahir ubun-ubun besar, dahi. Ini kan pas kepala itu mendongak itu loh, Mbak. Nah, itu namanya ekstensi. Ya, baru kemudian ketika menoleh, berubah miring posisi kepalanya. Berarti dia Rotasi. melakukan rotasi luar. Ya, dieling-eling ya, nek fleksi sik njero weteng ya, belum Nggih, keluar. Bu. Nah, nomor 46, Mbak Rizky. Nggih, Bu. Nyonya S berusia 26 tahun, G1 P0A0, hamil cukup bulan, datang ke PMB. Pukul 8 pagi dilakukan pemeriksaan dalam dan diketahui pembukaan serviks 3 cm. Ini terjadi 2 kali 10 lama 30 detik. 4 jam berikutnya pembukaan tetap 3 cm. Setelah itu 4 jam berikutnya pembukaan 5 cm. Keputusan klinis yang tepat kasus tersebut adalah B ya, Bu. Observasi dilatasi serviks.
Ya, jadi jangan terkecoh. Buka 3-4 jam kok baru 5, berarti sudah lebih dari 1 senti 1 jam gitu ya kadang-kadang. Terus keputusan klinik yang tepat kasus tersebut adalah pasti pikirannya kan, oh ini pembukaannya lambat kan gitu ya. Tapi ingat teorinya bahwa pada fase laten itu bisa sampai dengan 8 jam ya. Jadi kalau belum aktif maka kita tidak boleh mengatakan bahwa harus 1 senti 1 jam ya, bisa lebih lama lagi kalau masih laten buka 3. Nah, ketika dievaluasi 4 jam menjadi buka 5, berarti kan maju dari laten menjadi aktif, berarti observasinya dilakukan di lembar kartograf. Baru nanti kalau dari buka 5 itu seharusnya 1 sentinya 1 jam. Ya. Jadi kalau 4 jam kemudian kok buskanya masih 6 atau 7, nah berarti harus segera merujuk karena melewati garis waspada. Kalau ini belum karena masih fase laten dan ketika buka 5 itu adalah pertama kali dia masuk fase aktif, baru masuk di kartograf. Ya, betul ya, jawabannya adalah B. Ya, keputusan klinis yang tepat adalah observasi dilatasi serviks dengan kartograf. Penilaian dan pencatatan pembukaan serviks dilakukan setiap 4 jam atau lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit. Ya, nomor 37 Mbak Mardiana. Enggak ada, Mbak. Oh, ada. Nggih, ya Mbak Mardiana. Usia berusia 22 tahun. D1 P0 usia kandungan 39 minggu datang ke PMB pukul 16.00. Mengeluh kencang-kencang sejak pukul 12. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan TFU 31, presentasi kepala divisi 140, isinya 3 kali 10, 25 detik. VP-nya pembukaan 3. Ketuban utuh, penurunan kepala di HOT2 sesurat terpisah. Di manakah bagian kepala janin turun dalam panggul sesuai dengan kasus di atas? Kedua berarti di mana, Mbak? Kedua, kepala berada di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah sendi. Betul ya, jawabannya B ya, paling gampang. 1 atas simpisis, 2 bawah simpisis, 3 spina, 4 koksigis ya. Berarti jawabannya B ya Mbak ya. Nomor 48, Mbak Halimah ada? Nggak ada? Mbak Diana? Ya, Bu. Nyonya E berusia 30 tahun, G1P0A0 hamil ateram. Kala 2 di PMB dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. TFO 34, DCC 140 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Saat ini kepala janin telah selesai putar vaksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Setelah selesai putar vaksi luar, berarti periksa apakah terdapat lilitan tali pusat ya, Bu? Kok diwalik? Kebalik, sebentar Bu. Saat ini kepala janin telah selesai putar vaksi luar. Ya, kalau sudah putar vaksi luar berarti sudah tidak ada kesulitan, Oh ya sudah iya, tidak ada. Berarti apa berarti jawabannya? eh apa ini namanya bipariat? Iya Bu ya, Ya, memegang ya, kepala secara biparietal. ya, ojo lali ya, lahir Iya dulu, Bu. terus kalau sudah lahir, kalau dia
tidak ada kata-kata Tidak ada. putar paksi luar, berarti dicek lilitan ya. Tapi kalau setelah lahir kemudian sudah putar paksi, kita nggak usah perlu ngecek lilitan tali pusat. Berarti kan sudah tidak ada kendala nih, sudah bisa putar paksi, langsung biparital ya. Lola lali ya, Iya, Rek? Bu. 49, Mbak Iva. Iya, Bu. Tuh. Nyonya L berusia 25 tahun, hipo, umur kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB. Dan dipimpin meneran hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal di DCC 138 kali per menit. 100, hisnya 4 kali 10, 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa, Mbak? Lahiran bahu anterior D. Belum terjadi putar paksi Putar paksi luar. luar. Benar. Ayo. Periksa lilitan tali pusat. Sudah ngantuk, Bu. Rek, digiteni, Rek. Ya, masa diganti kalimatnya wes bingung ya. Oh, ya. Iya. Oleh Bu, mau jaga pagi mungkin, Bu. Nomor Lagi jaga 40, sore. kalau lagi jaga sore alasannya nggak konsen, Bu, gitu ya. Nomor 50 Mbak Diah nggih. Semangat kurang satu. Nggih, Nyonya M berusia 24 tahun, hipo, 39 minggu, datang ke PMB mengeluh perutnya sudah ingin meneran. Dari vagina keluar cairan berwarna putih keruh, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, HIS 4 kali 50 dalam 65 detik, DCC 149, PT porsi tidak terabah, ketuban negatif, presentasi kepala, UUK depan, HO3, molase tidak ada. Rencana asuhan kebidanan pada pasien tersebut adalah A. Informasikan hasil pemeriksaan. Setuju semuanya? Kalau rencana asuhan? Halo? Apa Mbak B ya? Iya, jadi kalau sudah rencana maka harus ini deh ya, inform konsen dan pimpin partus normal ya. Kalau hal pertama berarti kan bukan termasuk rencana kebidanan ya, dijelaskan hasil pemeriksaan. Tapi kalau sudah rencana asuhan yang akan diberikan, berarti kan apa sih yang akan dilakukan? Kan gitu ya, berarti kan inform konsen dulu, baru pimpinan partus normal. Kalau rencana itu kan apa yang akan dilakukan, tapi kalau hal pertama yang dilakukan menginformasikan hasil pemeriksaan. Ya, jawabannya B ya. Iya, Mbak. Sudah. Terima kasih loh iki PPT ini nyilih iki anu ngopi tuh ini. Eh, Nah, nanti kalau tak kasih soal tentang nifas fisiologis atau bayi baru lahir dikerjakan sendiri bisa ya? Nanti kalau yang ada yang apa namanya kurang atau kurang jelas nanti baru kita bahas. Gitu ya? Nah, soalnya Iya, kan Bu. tinggal berapa minggu ini? Tinggal 2 minggu ya. Tinggal 2 minggu nanti kan kita apa namanya belajar gadar juga. Nifas, Ini bayi usul ya. ini Karena materi kan buku KIA. buku KIA. Oh Iya, iya. karena nggak update ini saya. Buku KIA itu Iya. yang sama Mbak Vita ya, Bu, Oh iya, Mbak sama Mbak Vita ya. biasanya. PWS KIA sudah dikasih belum sama Mbak Vita? PWS KIA. BWS kemarin Kok belum ya? Soalnya awal nggak sih? kalau nanti maksud saya yang soal-soal fisiologis, nifas, bayi, nanti tak kirim, nanti dikerjakan aja ya, nanti di-share juga kuncinya. Terus pertemuan berikutnya kita bahas soalnya tentang gadar gitu.
persalinan patol, nifas patol, gitu gimana? Ya boleh, Bu. Nggih, Bu. Nek semisal kan kemarin-kemarin sudah bolak-balik ya, masalahnya kan memang di sini itu teman belajarnya ini gonta-ganti, maksudnya ada yang masih baru masuk gitu loh. Jadi kalau yang visual tidak kita kasih, nanti khawatirnya teman-teman ada yang sudah lupa gitu. Ya, jadi yang visual tak kirim aja nanti lewat grup ya. Nanti kalau Iya, pertemuan Bu. berikutnya kita ambil yang gadar ya, gitu ya. Nggih, Bu. Oke, ya wes. Ini tak kirim dulu ya PPT-nya ya. Jumlah soalnya selalu 50, Bu. Minta 100 ta? Enggak. Lo nggak apa-apa kalau minta 100. Jangan, Bu. Ngantuk. Ya, tak kirim dulu. Download desktop. Ini benernya dikali berapa, Bu? Benernya dikali berapa ya? Saya kalau hitung-hitungan di soal itu nggak seberapa paham ya Mbak. Yo intinya kalau harus lebih dari 60 lah istilahnya gitu. Jadi kalau soalnya 50 kan Berarti paling nggak salah berapa, Bu? paling Minimal kan berarti satu itu nilainya 2. satu. Satu itu kan nilainya 2. Jadi harus di atas 30, 35 lah atau 40 biar beda. Berapa? Iya, iya. Tak kirim ya. Oke, Bu. Kok nggak bisa, kenapa ya? Tapi ini semuanya masuk itu ya, masuk grup ya. Maksudnya kalau via WA gimana? Bisa nggak? Tak kirim ke Mbak Devi nanti biar dikirim Mbak Devi ke grup bidan gitu ya. Ini kok nggak mau ya? Saya tak coba lagi file. Hmm. Loh, saya. Oh, ditutup dulu. Oh, alah. Mbak, sudah kok. Bisa. Nanti ditutup dulu kalau mau kirim. Saya masih ada catatan cara menghitung dari Pak Jamil, Bu. Ya wes itu ya Pak, diajari kancoe. Ini apa jumlah benar dibagi 50 karena kita mengerjakan soal 50 dikali 150 dikali 450. Saya catat di chat ya. Oh ya, jangan dikali apa? Jangan dikali berapa? Dikurangi 11 kali 155 loh ya. Itu kalau ngitung TBJ. Kadang seneng ngitung TBJ. Kayak kemarin itu perawat juga gitu. Bu, saya tuh selalu belas loh Bu. Jarang. Ya, bentar masih loading ya. Baru ditutup. Bosen nggak belajar terus? Mboten, Bu. Enggak, Bu. Ya. Sini sudah terkirim ya, bisa di-download ya buat belajar ya. Nanti yang Vison, Niva, sama bayi baru lahir nanti tak kirim lewat grup saja. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya itu bahas soal-soal patologis ya. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya nggih, sambil ngomong, sambil ngancani bojone, tetap semangat untuk belajar ya. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.